Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pelajaran basis data lanjut, masuk ke materi basis data internet oleh Ilham Rusdi, dosen pembimbing Pak Ringga Asmara, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pembahasan yang kita bahas pada pertemuan ini adalah World Wide Web atau WWW, pendahuluan HTML, pengenalan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server side Java, pendahuluan XML, DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, laporan query pada data XML atau XML-KL, model data semi terstruktur. Tujuan: memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. Hypertext Markup Language atau disingkat HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tags, biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Ini contohnya HTML diakhiri oleh end tag. Ini tag awal, ini end tag. Ini tag awal, ini tag akhirnya. Ini tag awal, ini. Basis data dan web. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Command Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah SAPI dan atau NSAPI. Application server. Pertama adalah mengendalikan thread untuk performansi. Tempat koneksi basis data, integrasi antara sumber data yang heterogen, manajemen transaksi dan session. Java server side, ada 3 macam. Java servlet, program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API atau API yang didefinisikan dengan baik. Yang kedua, Java NetBeans, komponen perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai kembali yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Yang ketiga adalah Java Server Page atau Active Server Page, kode yang berada di dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Extension HTML atau XML, bahasa skrip versi lanjutan dari HTML, merupakan penggabungan antara XML dan HTML, menggunakan definisi markup language baru yang disebut dokumen tipe declaration atau DTDS. Elemen XML, blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML. Tag dimulai dengan start tag dan akhir end tag. Harus secara tepat berulang. Nah, ini seperti ini. Sama kayak HTML, contohnya diawali dengan XML seperti ini. Book list diakhiri dengan book list juga. Book ganti affection diakhiri dengan book. Outdoor diakhiri dengan outdoor. Title diakhiri dengan title. Terus berulang. Ini berulang karena XML sendiri adalah model data, bukan seperti HTML yang sifatnya hanya tampilan, tapi ini juga termasuk model data. XML DTDS, himpunan aturan yang mendefinisikan elemen atribut dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Contohnya seperti ini.
Spesifikasi domain DTDS. Standarisasi untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Perbedaan HTML dengan ML. Dalam HTML seperti ini. Proses perhitungannya. Setengah 4 dalam HTML. Seperti ini. Ada menggunakan tab yang menggunakan tab merupakan operasi matematika. Next, melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Contoh, query XML atau XML-KL. Seperti ini. Bahasa tingkat tinggi. Variabel sudah tinggal membuat ya, beri nama sebuah variabel tersebut. Next, model data semi terstruktur. Data dengan struktur spasial menggunakan beberapa tipe graf berlabel, objek berbentuk triple. Objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Ya, masuk ke latihan soal. Soal pertama, definisikan arti dan gambarkan penggunaannya. Pertama ada HTML, URL, GKI, pemrosesan server side, dan Java Servlet. Pertama, HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Penggunaannya biasanya digunakan untuk pembuatan halaman web. URL, pengalamatan suatu source pada jaringan. URL ini seperti pengalamatan sebuah web, misal http google.com atau ftp/webserver.its.edu. Itu URL untuk alamatnya. GKI, standar untuk menghubungkan program aplikasi ke halaman web. Ya. Nah, ini beberapa aturan-aturan terdapat dalam GKI ini, seperti mungkin penggunaan authentication atau autentikasi. Ini kita melakukannya pada GKI. Misal kita menggunakan autentikasi based autentikasi atau yang lainnya, kita bisa menggunakan GKI untuk mengaturnya. Pemrosesan server side, suatu pemrosesan data atau aplikasi yang dilakukan pada server. Server side seperti kita menggunakan program PHP untuk proses query data, kita berikan di klien yang proses hanya dilakukan di server, namun ketika di klien yang dapat hanya datanya saja tanpa ada skrip tersebut. Java Servlet, suatu API pada pemrograman Java untuk mempermudah developer. Saya kurang tahu karena belum pernah memakainya. Kedua, apa GKI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan skrip GKI? Cara sebuah web page dapat memanggil atau menjalankan aplikasi pada server tempat ia berada dan menampilkan hasil dari program tersebut kembali pada web page. Untuk menghasilkan keluaran program GKI, overhead yang harus ditempuh cukup besar. Kurangannya ini, overhead yang ditempuh cukup besar. Soal ketiga, apa perbedaan antara web server dan application server? Aplikasi server adalah aplikasi yang berjalan di server untuk menunjang kinerja dari suatu jaringan. Sedangkan web server adalah salah satu dari aplikasi server. Soal keempat, bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Pertama,
tidak mempunyai asosiasi DTD tetapi digunakan berulang dengan tepat. Pertama. Kedua, mempunyai DTD-an dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Nah, contoh kelima, misalnya pada toko buku diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Seperti ini. Nah, sekian presentasi mengenai basis data internet. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.